Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, orang tua saya muliakan, jamaah subuh, insyaallah Allah golongkan kepada orang-orang yang mulia. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur memuji Allah. Pada subuh hari ini kita sudah berada pada subuh yang ke-16. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Kalau ada jemaah kita yang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasqina wa anta syafina shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kajian kita adalah tentang menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim atau mulaqafatul yatim, menyantuni anak-anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahl bin Sa'id radhiyallahu an, dari Sahal bin Sa'id, semoga ridha Allah darinya, berkata dia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dan orang yang menyantuni anak yatim fil jannati hakada, di dalam surga nanti seperti ini. Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Dan Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau, dan beliau merenggangkan di antara keduanya. Jadi kata Nabi, saya bersama orang yang suka menyantuni anak yatim, hakaza, beliau isyaratkan dengan dua jari beliau seperti ini. Beliau isyaratkan antara jari telunjuk dengan jari tengah, kemudian beliau renggangkan sedikit. Nah, seperti itulah Bapak Ibu, Nabi bersama dengan orang-orang yang suka menyantuni anak yatim. Timbul pertanyaan kepada kita, ya siapakah yang dimaksud dengan anak yatim? Definisi anak yatim ini banyak. Banyak definisi anak yatim. Menurut Ali Muhammad Al-Jurjani, siapa yang dimaksud dengan anak yatim? Anak yatim kalau manusia, al-yatimu huwal munfaridu anil abi li'anna nafqahu alaihi la 'alal ummi. Yatim itu adalah seseorang yang kehilangan bapaknya, yang meninggal bapaknya. Kenapa dinamakan yatim? Karena sesungguhnya nafkahnya itu adalah tanggung jawab bapaknya, la 'alal ummi, bukan tanggung jawab ibunya. Nah, itu kalau manusia. Jadi kalau manusia itu, yatim itu adalah seseorang yang meninggal bapaknya, ya, itu namanya yatim. Wafil baha'imi, dan hewan itu adalah, ada juga hewan yang yatim, ayam, kabau,
Kapan hewan itu dinamakan yatim? Huwal munfaridu 'anil ummi li'anna al-labana wal at'amatu minha. Yaitunya hewan yang berpisah dengan ibunya, karena sesungguhnya air susu dan yang memberi dia makan adalah ibunya. Nah, itu bedanya hewan dengan manusia. Kalau manusia, kalau bapaknya mati, maka dinamakan anak yatim. Tapi kalau hewan, kalau ibunya mati, anak itu anak yatim. Kalau ada ayam mati ibunya, berarti itu anak ayam yatim. Karena ayam itu yang mencari nafkah induknya. Hewan itu yang mencari nafkah induknya atau bapaknya, Bu? Induknya. Kalau induknya mati, berarti yatimnya. Karena kalau ada bapak-bapak hendak menafkahi anaknya, itu bapak ayam namanya. Ya. Jadi kalau ada bapak ada peduli dengan anaknya, itu bapak ayam. Jadi jawab lah, bukan ada lagi. Kamu tak betul dijawab, bukan ada lagi. Ya. Jadi kalau ada kapau mati bapaknya, itu tak kapau yatim namanya. Sebab nak mencari nafkah itu tak bapaknya. Ayam juga nak mencari nafkah nak bapak. Bapaknya pandai buat dia. Sudah itu tak mau dibeli kena. Itu kalau ayam, mana nak cerita nak bapak? Cerita ayam. Yang menakik anaknya pun dilantiknya itu kalau sifat ayam. Jadi kalau induknya yang mati, itu baru anak yatim, ayam yatim. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak di rumah punya ayam dan mati induknya satu inilah. Itu ayam yatim. Nah, jadi sampai ada yang terawak bapak ayam. Ya. Itu definisi yatim. Kalau yang mati induknya, ya, kalau yang mati ibunya bagi manusia, itu namanya adalah mukta, ya, mukta yang terputus, mungqati' namanya. Nggak, kalau di awak bahasa Indonesianya piatu, kalau dalam istilah Arab namanya mungqati', ya, yang terputus, itu namanya piatu, ya, yang piatu. Jadi kapan seseorang itu dinamakan yatim? Ya kalau memang definisinya siapa yang meninggal bapaknya adalah yatim, jadi bapak-bapakku yatim saja. Cuman ada ukuran, ya, ukuran. Kata ulama, al-yatimu huwa alladhi la aban lahu wa laysa libalighin fihi haqqun li'annahu laysa ba'dal bulughi yatima. Yatim itu adalah seseorang yang sudah kehilangan bapaknya, dan tiadalah seseorang dinamakan yatim dan hilanglah hak-haknya sebagai yatim apabila dia sudah balik. Li'annahu laisa ba'dal bulughi yatima, karena sesungguhnya seseorang tidak lagi dinamakan yatim apabila dia sudah balik. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatima hatta ihtilam. Tidak ada yatim kalau dia sudah bermimpi. Dia sudah balik. Jadi kalau dia sudah balik, sudah bermimpi, atau sudah umur 15 tahun, atau dia sudah mandiri, maka tidak ada lagi yatim. Tidak ada lagi, tanggallah hak-hak dia sebagai yatim. Jadi anak yatim ini, Bapak Ibu, itu wajib kita santuni. Wajib kita santuni. Pada satu ketika Rasulullah SAW beliau mau pergi sholat Id, di jalan beliau melihat ada seorang anak-anak, dia menyendiri dari kawan-kawannya. Kawannya sedang asik bermain, tapi yang seorang anak itu dia menyendiri dengan pakaian yang kumal dan dia sedang menangis. Rasulullah bertanya,
kenapa engkau menangis dan kenapa tidak bermain sama anak-anak yang lain? Kata si anak ini, karena anak ini tidak tahu bahwa ini adalah Rasulullah. Apa katanya? Wahai Tuhan, ayah saya meninggal ketika pergi berperang bersama Rasulullah, dan saya tinggal bersama ibu saya, dan ibu saya pun menikah dengan laki-laki lain, dan harta peninggalan ayah saya itu dihabiskan oleh ibu saya bersama dengan suami barunya. Sekarang saya tidak punya siapa-siapa lagi. Mendengar jawaban anak ini, menangislah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wahai anakku, maukah engkau menjadi saudara Fatimah? Dan Ali bin Abi Thalib adalah pamanmu. Hasan dan Husain itu adalah saudaramu. Maukah kamu Aisyah menjadi ibumu dan saya sebagai bapakmu? Barulah anak ini tahu ternyata yang bertanya ini adalah Rasulullah SAW. Kata si anak ini, kenapa saya tidak akan mau ya Rasulullah? Maka Rasulullah bawalah anak yatim ini ke rumah beliau. Beliau belilah baju yang bagus, beri makanan yang enak, dikasih parfum, dikasih minyak rambut, lah segeh Bapak Ibu. Disuruh lagi bermain dengan anak-anak yang banyak. Saat itu anak-anak yang banyak itu pun bertanya, engkau dari mana? Kemarin engkau menangis, tapi sekarang kenapa engkau begitu bahagia? Bajumu bagus, rambutmu sudah rapi. Kata anak ini, dulu saya memang menangis karena saya anak yatim, tapi sekarang tidak lagi. Saya sudah kenyang, baju saya sudah bagus-bagus. Ayah saya adalah Rasulullah, ibu saya adalah Aisyah, Fatimah adalah saudara saya, Ali bin Abi Thalib adalah paman saya. Maka kata anak-anak yang lain, alangkah beruntungnya engkau kalau mertua beliau belum jadi yatim. Ilola yang mati. Itu kalau anak yatim di zaman Rasulullah. Bercita-cita anak-anakku supaya bapaknya sampai mati. Kalau mertua jauh jadi anak yatim. Begitu mewahnya anak yatim di zaman Rasulullah SAW. Bahkan anak-anak yang punya bapak, dia bercita-cita supaya bapaknya sampai mati. Mudah-mudahan awak seperti itu. Kadang kalau kita santun anak yatim, sanangnya dapat kita ke anak yatim semurah 6 juta, 10 juta. Mungkin ada anak awak sudah cinta lainnya, capek lah mati, dapat lebih dia. Karena ini gambarannya betapa mewahnya anak yatim di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah seorang muslim adalah di dalam rumah yang ada anak yatim yang tersantuni. Itulah rumah yang paling baik. Bahkan rumah yang ada di dalamnya anak yatim yang tersantuni, anak yatim yang bergembira, yang bersenang hati, maka rumah itu akan bercahaya. Jadi kalau Allah memandang, seandainya ini kita beribarat, kalau Allah memandang ke bumi ini, maka ada rumah-rumah yang bercahaya yang nampak pada pandangan Allah di muka bumi. Itulah rumah-rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang tersantuni. Itulah rumah yang terbaik. Wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Dan seburuk-buruk rumah di muka bumi ini adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi mereka tidak tersantuni. Anak yatim yang selalu tersiksa, anak yatim yang selalu dimanfaatkan, anak yatim yang selalu dikomersilkan atau tidak tersantuni. Itulah rumah yang paling buruk, rumah yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam menurut pendapat
Abu Lais Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin beliau, ketika anak yatim menangis dalam satu rumah karena dihardik dan tersiksa, saat itu aras Allah bergoyang. Ya, gemetar aras Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang membuat aras Allah itu bergoyang, gemetar aras Allah. Yang pertama, tangisan dan ratapan anak yatim. Yang kedua, ya, anak yang mendurhakai ayah ibunya. Ketika seorang anak membentak orang tuanya, saat itu aras Allah bergoyang. Yang ketiga, seorang istri yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i. Seorang istri yang minta cerai dan cuba-cuba tu minta cerai. Seburuk-buruknya laki awak tahan aja lah. InsyaAllah itu adalah ladang amal awak masuk seluruh itu. Ya, sabar je lah menjaga beliau. Takkan lama menjaganya saya. Sementara baik. Maka sabar dalam beliau baik. Jadi tinggal-tinggal. Kadang-kadang awak adalah banyak cucu, bapak tinggal-tinggal saja. Rayu ini ke Palembang. Sudah Palembang beliau ke Jakarta. Sudah Jakarta beliau ke Bogor. Anak sudah serak, cucu sudah serak. Dan nampak bagai luang di rumah. Sesekali bawa lah. Ya. Jadi tinggal-tinggal aja. Kalau ibu tinggal-tinggal berdosa. Bapak ni kan ibu. Bapak ni kan sekali. Ya. Apa-apa. Ibu lebih pandai masak. Ya, ibu lebih pandai, sadu pandai. Apa akan tinggal? So, kapal pacar rumah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai ada anak yatim yang tidak disantuni. Makanya alhamdulillah kita pendapatan anak yatim kita luar biasa. Dan ini dana anak yatim ini memang harus disalurkan. Ini mohon maaf, tentu pengurus masjid sudah buat program. Ya, hari raya anak yatim itu Bapak Ibu, hari raya anak yatim itu 3 kali. Hari raya itu 2 kalinya. Hari raya kita cuma 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Hari raya anak yatim itu ada 3 kali. Idul Fitri, Idul Adha, 10 Muharram. Itu adalah hari raya anak yatim. Bahkan siapa yang mengusap kepala anak yatim pada tanggal 10 Muharram, pada hari Asyura itu, Allah Subhanahu wa taala akan tulis setiap rambut yang tersentuh oleh tangannya satu kebaikan, dan Allah tinggikan 1 derajat, Allah gugurkan 1 dosa. Begitu luar biasanya anak yatim. 3 kali hari raya. Awak 2 kali. Itu kaji kasut palu ya. Itu kaji. Apa? Jadi Bapak Ibu, batas anak yatim itu balik berakal. Kalau dia sudah balik, maka tanggallah hak-hak sebagai anak yatim. Man massa ala ra'sil yatimi lam yamsahu illallah, kanat lahu fi kulli sya'ratin marrat yaduhu alaihi hasnan. Ini yang cukup ditanyakan. Siapa yang menyapu rambut anak yatim, menyapu kepala anak yatim, mengusap kepala anak yatim, ya, maka Allah tulis dalam setiap rambutnya itu dengan 1 kebaikan. Itu mengusap kepalanya itu. Bagaimana cara mengusap kepala anak yatim? An Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, as-sabiyyu alladhi lahu abun yumsahu ra'suhu ila al-khalfi. Anak-anak yang masih memiliki bapak mengusap kepalanya itu dari depan ke belakang. Ada risiko. Kalau mengusap kepala anak yang masih punya bapak, dari muka ke belakang.
Wal yatimu yumsahu ra'suhu ila qudamin. Dan anak yatim itu mengusap kepalanya dari belakang ke depan. Dari siku ke muka, Pak. Dikusukan rambut itu. Ya. Dapat kusuk rambut. No, seperti itu, Pak. Bukan baju dulu ya. Jadi mengusapnya disunsangkan, Pak. Alasannya karena dari balik mengusap itu, Bapak Ibu, semakin banyak rambut yang tersentuh, semakin besar fadilahnya. Nggak berambutnya masuk aja lah, Pak. Jalah ada tunggu tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa fadilahnya mengusap kepala anak yatim ini? Di antaranya yang pertama melembutkan hati, Pak. Jadi ada seseorang datang kepada Rasulullah mengadukan hatinya yang keras. Hati keras itu tanda-tandanya pemarah, ya, ngomongi. Kalau pemberang berarti hati karet. Nah, cara melembutkan hati itu salah satunya perbanyak mengusap kepala anak yatim dan menyantuni anak yatim. Lembut hati, melembutkan hati. Dan mengusap kepala anak yatim itu akan membuka pintu-pintu kebaikan. Akan membuka pintu-pintu kebaikan. Ya, Pak Kece, Pak Ketua kita lompat balik, nak diusap kepala anaknya, bukan ulama ya. Ada juga bapak menyantuni anak yatim, salami anaknya tak usah ulama. Ulama ini kan perlu disusah. Oh iya, kalau bantu mana aja tanggung. Dia tak apa-apa, Pak. Dia tak tanggung membantunya. Nah, ini mungkin masalah anak yatim, Bapak Ibu. Kita sudah paham semuanya bagaimana cara menyantuninya. Di samping kita memperhatikan kebutuhan, ya, kebutuhan pendidikan, kebutuhan sandangnya, pakaian, atau kebutuhan hari-harinya, yaitu alhamdulillah kita sudah jalankan. Ya, jadi anak yatim itu, jadi anak itu tak perlu banyak-banyak anak dikasih, Pak. Kalau dapat, ya, karena ibu hati, Pak. Anak yatimnya sedang susah, tapi dia mencari pintinya banyak. Pintinya banyak, dia belanja dari bulan ke bulan, Pak, ya. Yang mencari kasih pintinya banyak, tapi tidak sampai-sampai. Jadi kalau bisa dana itu disalurkan, Pak. Ya, kalau dapat setiap bulan dan dia belanja yatim. Kita sudah coba beberapa bulan dulu, alhamdulillah kasnya tidak berkurang, semakin bertambah malah. Semakin kita salurkan, insya Allah ini keranku kalau tidak dibuka, Pak, pasti mengidia ya. Kalau tidak dibuka kerannya, tidak akan mengidia ya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mukta ini mesti juga disantuni, yaitunya piatu, Pak. Piatu itu kalau kita lihat beban psikologinya, itu sebetulnya lebih berat kalau psikologinya anak piatu. Barat psikologinya, Pak. Biasanya kalau anak yatim, sesusah-susahnya amaknya atau ibunya, yang anaknya tidak pernah dia tinggalkan. Itulah kelebihan ibu. Walaupun susah, walaupun anak banyak, ibu susah, tapi sampai besar anaknya selalu dijaga. Tertati-tati dia membesarkan anaknya, menyekolahkan anaknya, apapun dilakukannya demi anak-anak mereka. Tapi terkadang beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak kalau rawati bininya, Pak, benar pun jawab, ya langsung dijawab karena dia tahu. Ya, makanya kata orang psikologi, air mata manusia ko aduh bu, aduh air mata pun nangis, ada air mata dingin. Kalau air mata nangis itu air mata kesedihan. Kalau air matanya dingin itu air mata bahagia.
Jadi kalau ada orang kematian bini, Pak menangis-nangisnya, tanya Rasulnya betul. Wangi kok dingin. Kalau dingin betul itu, aja ya. Paling 2 bulan 3 bulan tak kena dulu. Tapi kalau layangi betulnya, nah, itu insya Allah lama juga tahan. Makanya ibunya saya orang, ya. Jadi kadang-kadang anak piatu ini, kalau lah meninggal ibunya, biasanya tinggal di nenek. Ya syukur-syukur kalau nenek itu lain orang berado. Cukup kalau neneknya orang anak berado pula, bapaknya pun lah baik tak kemana. Maka nasib anak piatu ini kadang-kadang tak terperhatikan. Di masjid orang membagi-bagi santunan, dia tak mendapatkan apa-apa. Karena anak yatim dia tak dapat, dikatakan fakir dia belum terdata. Terkadang terbengkalaikanlah nasib anak-anak piatu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini juga mesti kita perhatikan bersama. Kalaupun kita tak ambil dananya dari dana yatim, ambillah dananya dari jalan lain. Apakah itu dari dana fakir miskin atau dana zakat yang bisa kita salurkan kepada anak-anak piatu. Ambo yakin di sekitar kita kok banyak piatu. Ya, banyak piatu, dan itu adalah tanggung jawab kita semua. Ya, tentang nasib anak-anak piatu ini. Tapi kalau anak yatim memang mencari nafkah adalah ayahnya, tapi beban psikologinya tidak seberat anak-anak piatu, Bapak Ibu. Ya, tidak seberat anak piatu. Jadi aku pernah mencari ada amak-amak dia mengaji di bawah tangga saja. Mau sudah ceramah Isa, amak punya mengaji di bawah tangga. Dia kelalu di musaji. Kamu tanya, mengamak lalu di musaji. Ecek dia, kamu lah izin ke pengurus tak? Bukan masalah izin, kamu tanya, mengamak lalu di musaji. Di rumah mana anak-anak? Kata beliau, anaknya ada 5 orang di Pekanbaru, 3 orang pegawai, 2 orang pedagang. Suami yang boleh meninggal waktu anak masih ketek-ketek anaknya, laki beliau lah meninggal. Hebatnya seorang ibu bisa beliau jadikan 3 orang anaknya pegawai. Itu bukti beliau adalah seorang ibu yang hebat. 3 orang anak beliau jadi pegawai, 2 orang jadi pedagang. Tapi kenapa di hari tua, kenapa ibu tidur di masjid? Kata beliau, itulah masalahnya. Ya, dari 5 orang anakmu, dado anakmu menumpang ambo di hari tua. Kecil anak dan tua, amak lalu amak tinggal jo anak paling ketek lah, rumah kan ini bunyi. Kecil anak yang paling ketek, ya amak di rumah kakak je lah tinggal. Anak nomor 2 layak mau menerima, menantu ambo tak mau menerima. Anak nomor 3 layak mau menantu cucu ambo dan dia. Acor dicampaknya baju ambo tengah malam. Daripada orang menyusahkan anak-anak, biarlah ambo lalu saja. Nah, itulah nasib seorang ibu. Terkadang di hari tuanya dia tidak bisa menumpang di rumah anak-anak mereka. Tapi ibu itu adalah seorang perempuan yang hebat. Ya, perempuan adalah manusia yang terhebat. Kita laki-laki harus mengakui, Pak. Ya, manusia yang paling penyabar di muka bumi ini adalah perempuan. Makanya guru TK itu banyak terusi, Pak. Tidak ada guru TK anak laki-laki itu. Kalau sempat laki-laki guru TK cie anak mati salih juga. Harus tempe yang bukan di muka TK itu, Pak. Makanya ibu-ibu banyak guru TK. Karena apa-apa aku tak penyabar, Pak. Tak penyabar. Perempuan bisa melakukan pekerjaan, 2 pekerjaan satu waktu. Ambo dulu kerja di Astra, Bapak Ibu. Itu waktu training karyawan, setiap kantor-kantor itu sekretarisnya pasti perempuan. Ambo pernah tanya, kenapa sekretaris itu perempuan? Kenapa tidak laki-laki? Karena perempuan itu bisa mengerjakan 2 pekerjaan satu waktu. Sambil dia mengetik, dia bisa juga ngotak. Itu kalau ibu.
Kalau ada dokter perempuan sambil gue resep, dia bisa aja mau tanya pasien, ibu tinggal di mana sekarang bu? Tidak suka jadi lagi dah. Kalau resep siap juga, mau selesai juga. Kalau papa tidak bisa begitu. Kok mau aja dulu. Kalau nulis dulu. Kalau mau sampai menulis aja salah nanti tulis. Itulah hebatnya. Hebat. Makanya ibu itu tak heran. Nasi masak, gulai masak, rumah bersiap, mencuci pun siap. Ya. Makanya bapak-bapak ya sering kamu sampaikan, sebenarnya kita kolah tidak menjalankan syariat yang sebenarnya, karena menurut Islam itu tugas memasak, mencuci itu kan tugas kita sebetulnya. Ya iyalah, menurut Islam baik, tidak menurut budaya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita kembali ke kajian kita salah menyantuni anak yatim. Maka Bapak Ibu membangun visi masjid itu perlu, dan itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah, masjid kita ini sangat mewah. Mungkin untuk ukuran kampung tengah, masjid itulah yang paling mewah untuk kampung tengah. Ya, alhamdulillah pemasukan kita pun setiap hari sangat luar biasa, bahkan menjadi percontohan. Ya, dan setahu ambo lah ada 20 masjid dari kecamatan lain lah datang kemari mencari maaf rahmat kok bisa begitu. Bahkan dia sempat memfoto-foto papan kita di depan. Tapi membangun visi masjid itu penting, dan memperhatikan mental jamaahnya itu jauh lebih penting. Ya, memperhatikan kehidupan sosial itu juga tanggung jawab kita. Jangan sampai kita nanti bermegah-megah dengan bangunan visi masjid, tapi tidak peduli dengan kehidupan fakir miskin dan anak yatim. Kita termasuk orang-orang yang pembohong dalam beragama. Ya, pembohong dalam beragama. Apa kata Nabi SAW? Luqmatun fi butunil masakin afdalun min sa'iri sab'ina jawami'. Satu suap kau berikan kepada orang miskin yang sedang kelaparan, itu lebih baik daripada membangun 70 masjid. Ya, itu ya Ustaz. Ini babnya. Dalam bab sedekah dijelaskan dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Jadi satu suap kita berikan kepada orang miskin yang sedang lapar, dengan satu suap itu dia bisa melangsungkan hidupnya. Afdalun min syairi sab'ina jawami', itu lebih baik daripada membangun 70 masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang mesti seimbang. Membangun visi masjid itu perlu, memperhatikan kehidupan sosial di sekitar masjid itu juga jauh lebih wajib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kisah bola kacau disampaikan di Ustaz Awak, tapi kita ulang-ulang dulu Pak ya. Ada seorang ulama besar namanya Abdurrahman Ibnul Mubarak. Abdurrahman Ibnul Mubarak As-Saqafi. Beliau seorang ulama yang sangat terkenal. Satu ketika beliau pergilah naik haji. Sampai beliau di Mekah, di sela-sela beliau melakukan rukun haji, beliau beristirahat di Masjidil Haram dan beliau tertidur. Saat beliau tertidur, beliau bermimpi. Apa mimpi beliau? Beliau melihat ada 2 orang malaikat yang sedang bercakap-cakap tentang jamaah haji. Apa kata malaikat? Yang satu kepada yang satu lagi, berapa orang jamaah haji tahun ini? Kata malaikat yang satu, ada 70 orang menaik haji. Dari 70 orang itu berapakah hajinya yang diterima Allah? Kata malaikat yang satu, tidak ada hajinya yang diterima Allah. Ya, dalam mimpi itu menangislah Abdurrahman Ibnul Mubarak tadi, karena 70.000 orang yang naik haji, beliaulah salah satunya. Kemudian malaikat ini melanjutkan perbincangannya, kecuali ada seorang hamba Allah
disebabkan oleh seorang hamba Allah ini, akhirnya Allah terima haji 70.000 orang. Siapa namanya seorang hamba Allah ini? Namanya adalah Sa'id bin Muhafa. Sa'id bin Muhafa ini seorang tukang sol sepatu dari Damaskus. Karena Sa'id bin Muhafa, Allah terima haji 70.000 orang. Terbangunlah Ibnu Mubarak dari tidur beliau. Setelah beliau selesai naik haji, beliau langsung berangkat ke Damaskus mencari seorang tukang sol sepatu bernama Sa'id bin Muhafa. Singkat cerita, jumpalah beliau dengan Sa'id bin Muhafa. Beliau bertanya, apakah benar engkau bernama Sa'id bin Muhafa? Benar Tuan. Tuan siapa? Nama saya Abdurrahman Ibnu Mubarak As-Sakhafi. Saya baru selesai naik haji. Kata si Sa'id bin Muhafa, bukankah Tuan seorang ulama? Saya sering mendengar nama Tuan. Ada apa Tuan datang ke sini? Diceritakan oleh Ibnu Mubarak, saya baru selesai naik haji. Waktu saya di Mekah, saya tertidur dan bermimpi Allah menerima haji 70.000 orang disebabkan oleh engkau. Saya mau bertanya, sudah berapa kali kamu naik haji? Kata Sa'id bin Muhammad sambil menangis, Tuan, saya belum pernah naik haji, Tuan. Saya belum pernah naik haji. Bahkan saya sangat rindu datang ke Baitullah. Setiap tahun selalu terngiang di telinga saya betapa syahdunya bunyi talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Tapi saya belum mampu naik haji, Tuan. Dulu saya pernah menabung selama 30 tahun. Terkumpullah uang sebanyak 350 dirham, cukup untuk naik haji. Ketika datang musim haji, saat itu istri saya sedang hamil. Satu hari istri saya mencium bau masakan begitu harum. Kata istri saya, wahai abang, dari mana masakan yang harum ini? Coba minta sedikit, saya ingin mencicipinya. Maka Sa'id bin Muhammad keluar dari rumahnya. Ternyata masakan ini bersumber dari rumah seorang miskin, seorang ibu janda punya 6 orang anaknya yang sedang tertidur. Ditanya oleh Sa'id bin Muhammad, apa yang sedang ibu masak? Mintalah saya sedikit masakanmu, karena istri saya di rumah sedang hamil, dia ingin mencicipinya. Kata si ibu ini, jangan Tuan, Tuan tidak boleh memakan makanan ini. Ya, kenapa tak boleh? Kalau kau tak mau kasih, biar saya beli, berapa harganya saya bayar. Kata si ibu, tidak Tuan. Tuan ya haram memakan makanan ini, tapi saya halal memakannya. Halal bagi kami, haram untuk Tuan. Bertanya Sa'id bin Muhammad, kenapa bisa begitu? Kita sama-sama muslim. Kata si ibu, Tuan, saya adalah seorang janda yang miskin, dan anak saya 6 orang dalam keadaan yatim. Saat ini dia sedang tertidur, karena kami sudah beberapa hari tidak makan. Saking laparnya anak saya, dia tidur dalam keadaan lapar. Andai kata kami tak makan hari ini, bisa jadi kami akan mati kelaparan. Tidak ada yang akan kami masak, kecuali kemarin saya pernah melihat ada seekor bangkai keledai yang mati di atas padang pasir. Bangkai keledai itulah yang saya masak untuk menyelamatkan nyawa saya dan anak-anak saya. Maka Tuan tak boleh makan bangkai. Mendengar cerita ini, Sa'id bin Muhammad menangis, Bapak dan Ibu. Ternyata ada satu keluarga yang harus memakan bangkai demi menyelamatkan hidupnya dan anak-anaknya saking laparnya mereka. Sa'id bin Muhammad bergegas pulang, dia sampaikan kepada istrinya. Istrinya pun tak bisa menahan air mata. Akhirnya mereka masak makanan, mereka antarkan ke rumah si ibu yang janda miskin ini bersama anak-anak yatimnya. Kemudian mereka bongkar tabungan hajinya. Selama 30 tahun menabung untuk naik haji, dia bongkar untuk menyelamatkan kehidupan saudara muslimnya dari kelaparan. Mendengar kisah ini, Abdurrahman Ibnu Mubarak, beliau pun menangis. Ada seorang hamba Allah yang batal naik haji gara-gara menyelamatkan kehidupan fakir miskin. Ternyata Allah berikan dia fadilah bagaikan haji karena dia tulus membantu saudara miskinnya. Nah, ini kisah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dikisahkan dalam kitab I'anatul Talibin, dikisahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin,
dikisahkan di dalam kitab ya Nasaihul Ibad. Kisah ini adalah sahih Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kalau kita lihat data Pak, jumlah jemaah haji yang terbesar dari Indonesia, bahkan kuotanya selalu penuh. Berarti masih banyak orang-orang kaya di negeri kita. Belum lagi orang umroh. Di Pekanbaru saja banyak travel umroh. Bahkan banyak ustaz yang menjadi salis travel umroh. Ini bukti bahwa masih banyak orang-orang kaya di negeri kita. Tapi di satu sisi kita dengar berita yang sangat mengiris hati. Di TV One kita dengar berita di Probolinggo ada satu keluarga makan rumput. Diajarkannya anaknya makan rumput. Ketika diwawancarai di TV, kenapa bapak makan rumput? Biar anak saya terbiasa pak makan rumput, karena tidak ada lagi yang mau makan. Ya di Sulawesi kita dengar berita satu keluarga gantung diri, dibunuhnya anaknya, kemudian dibunuhnya bininya, setelah itu dia gantung diri, karena tak ada lagi yang akan mereka makan. Ya, pertanyaannya kemana orang-orang kaya di negeri ini? Maka itu jangan sampai terjadi di negeri. Kita tidak usah cerita Indonesia yang terlalu besar. Kita ceritalah di sekitar kita ini. Jangan sampai itu terjadi. Haji berkali-kali, tapi anak yatim tak tersantuni. Masjid kita mewah, begitu mewah, tapi fakir miskin tak makan di sebelah masjid. Jangan sampai itu terjadi. Ya ini yang dimaksud oleh Allah SWT. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Jangan kita menjadi pembohong-pembohong dalam beragama. Ini jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah inilah pendidikan yang disampaikan Ramadan itu. Di samping pendidikan moral itu benar, tapi pendidikan sosial juga diajarkan oleh Ramadan. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka seluruh amalannya satu bulan Ramadan bagaikan jasad tanpa ruh. Wajib mengeluarkan zakat fitrah. Artinya pendidikan sosial itu juga penting dalam pendidikan Ramadan. Peduli kepada fakir miskin, peduli kepada anak-anak yatim. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke pasar itu laki-laki, Ustaz. Sampai ke pasar itu laki-laki. Iya. Kok kurang kue berdua Pak. Jadi tanggung jawab memasak, ke pasar, mencuci itu Pak. Ibu-ibu ke sana. Ya. Ibu tinggal duduk aja di rumah ya. Tapi tugas ibu cieknya patuh kalau kami suruh itu aja. Kalau kami suruh ke pasar wajib. Kalau kami suruh masak kerajuan. Kalau tidak terus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.